교수지? 대체 뭐 때문인지 알아내야겠어. Singkat saja, sinema. Gembar-gembor film Sal Mokji, Whispering Water yang menghebohkan penonton Korea karena mampu meraup sejuta penonton dalam hitungan seminggu di Korea. Membuat saya penasaran dengan horor model apa yang digunakan Lee Sang-min sehingga mampu meneruskan estafet kejayaan ex-Huma tempo hari. Kalau dilihat dan dirasa, Sal Mokji tidak memiliki premis cerita yang berbeda dari horor-horor biasanya. Malah terlalu template. Masih tentang sekumpulan orang yang punya misi mendatangi lokasi angker dan bertemu dengan hal ganjil yang akhirnya satu persatu harus mengalami nasib sial. Namun yang menjadi film ini berbeda dari film horor sejenis adalah dari cara eksekusinya. Secara keseluruhan, Sal Mokji berhasil membangun atmosfer horor dari awal film, yang ditunjang dengan teknis visual yang aman di mata. Teknik tata cahaya yang meski dominan menggunakan setting malam gelap-gelapan, mata saya masih bisa mengikuti permainan cahaya yang ditampilkan dalam film. Meski gelapnya natural, tapi bukan berarti nggak bisa dinikmati setiap scene-nya. Segala penampakan yang berujung jumpscare pun disajikan dengan apik, tidak berlebihan. Meski beberapa penonton beranggapan bahwa naskah cerita di film ini memiliki kelemahan karena tidak memiliki kedalaman cerita yang kuat, seakan menyisakan beberapa plot hole sehingga film terkesan hanya memaksimalkan unsur jumpscare-nya tanpa peduli pada kisah yang menjadi latar belakang cerita di film. Penonton hanya diberi informasi bahwa Waduk Sal Mokji adalah tempat yang angker dengan segala rumor yang sudah divisualkan di opening film. Tanpa penonton harus diberitahu sebenarnya ada kisah apa di balik kenapa sampai-sampai Waduk Sal Mokji sangat angker dan berbahaya. Lee Sang-min yang juga menulis cerita di film ini berhasil menciptakan suasana mencekam melalui tempo slow burn yang secara bertahan membangun rasa tidak nyaman. Ia mampu memperlakukan lokasi Waduk Sal Mokji seolah-olah menjadi karakter itu sendiri, menjadi entitas antagonis yang sewaktu-waktu mampu meneror karakter lainnya. Kim Hye-yoon yang memerankan Han Soo-in menurut saya berhasil memainkan karakternya, sehingga bisa menggiring penonton untuk larut ke dalam karakter sutradara ambisius namun rapuh. Dinamika yang terbangun antar pemain di film ini juga cukup bagus. Interaksi antar karakter terasa solid dan efektif dalam membangun tensi cerita yang ngerayap pelan. Yang membuat saya salut di film ini tentu saja tidak adanya karakter tolol yang selalu menjadi ciri khas di dalam sebuah film horor. Di film ini justru masing-masing karakter memiliki pola pikir yang hampir semuanya logis. Tidak yang harus nyeleneh, yang ujung-ujungnya malah menjemput ajal. Memang sih nggak semua penonton bisa menerima begitu saja akhir dari film ini yang sebenarnya tidak meninggalkan konklusi berarti, karena ada kesan film sengaja membiarkan penonton menginterpretasikan sendiri terkait ending. Kalau menurut saya sih ini kembali lagi kepada keputusan pembuat filmnya yang memiliki alasan tertentu kenapa endingnya dibikin seperti itu. Saya sendiri sebenarnya kurang begitu srek dengan akhiran yang menggantung, ditambah lagi dengan segala plot hole yang memang sengaja dibikin seplot hole itu. Yang paling bikin saya penasaran tentu saja mitos atau sejarah awal kenapa Waduk Sal Mokji menjadi tempat yang menyeramkan. Secara gambar, Sal Mokji menggunakan pendekatan visual inovatif termasuk penggunaan sudut pandang kamera 360 derajat dan kamera dari bawah air yang menciptakan kesan klaustrofobik. Apalagi background cerita yang mengaitkan modernisasi melalui point of view perusahaan pengada layanan peta digital. Sekali lagi, Sal Mokji tidak memiliki skenario yang kuat untuk bisa menopang jalan cerita, alurnya yang datar, plot hole yang gak sedikit dan kurang memberikan penjelasan mendalam mengenai motif teror atau mitos lokal yang diangkat. Sebagai film horor, Sal Mokji sukses meneror saya, tapi masih kalah jauh dari ex-Huma. Jadi singkat saja, Sal Mokji Whispering Water Cinema. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.